Task Force X atau Suicide Squad adalah program pemerintah yang menggunakan para narapidana di Bel Rev sebagai agen mereka. Regu ini selalu memiliki anggota yang berganti-ganti tergantung kebutuhan misinya. Dan di setiap misi hampir selalu ada yang mati. Berikut ini saya akan berikan informasi mengenai semua kematian anggota Suicide Squad di komik Suicide Squad New 52. Daftar ini hanya mencakup anggota Suicide Squad, jadi kematian-kematian musuh mereka atau orang selain anggota Suicide Squad tidak saya masukkan ke daftar ini. Oke, kita mulai aja. Savant. Para anggota Task Force X atau Suicide Squad saat itu sedang diinterogasi oleh orang-orang bertopeng. Mereka ingin tahu siapa yang mengirim Suicide Squad dan siapa yang memimpin regu ini. Semua anggota Suicide Squad tidak ada yang menjawab, kecuali Savant. Savant sangat ketakutan dan terlihat menangis. Dia menyerah menjalani siksaan dari proses interogasi ini. Dia lalu membocorkan segalanya tentang Suicide Squad. Tapi setelah membocorkan rahasia besar itu, Savant bukannya dibebaskan, melainkan malah dibawa ke suatu ruangan yang sangat gelap. Dia berteriak meminta tolong sampai akhirnya dia tidak bisa berbicara lagi. Ternyata ini hanyalah sebuah tes yang dijalankan oleh Amanda Waller untuk menguji loyalitas para punggawa Suicide Squad, dan Savant gagal melewati ujian tersebut. Eits, tunggu dulu. Ini ternyata hanyalah akting belaka. Dia disuruh Amanda Waller untuk berpura-pura mengkhianati Suicide Squad, untuk memberikan gambaran kepada anggota lain apa yang terjadi kalau mereka mengkhianati Amanda Waller. Voltaic. Di sebuah pertandingan football, sebuah virus misterius menyebar dan membuat para manusia menjadi barbar. Manusia-manusia yang terinfeksi menjadi kanibal dan tidak memiliki akal. Mereka memakan satu sama lain. Garda Nasional dengan sangat cepat menutup akses keluar stadion dan mengisolasi penyebaran virus ini. Karena sangat banyak sekali yang terinfeksi, Suicide Squad juga kewalahan membasmi para orang-orang yang terinfeksi ini. Deadshot menginstruksikan Voltaic untuk menyerang orang-orang yang terinfeksi dengan kemampuan listriknya. Setelah banyak orang yang dilumpuhkan oleh Voltaic penasaran dengan bagaimana pemerintah akan menutupi kasus virus ini karena ada banyak sekali mayat di stadion. Deadshot mengatakan bahwa pemerintah akan mengkambing hitamkan supervillain dan mengatakan bahwa ada seorang supervillain yang barbar dan membunuh semua orang di stadion. Deadshot lalu menembak Voltaic. Karena sebelumnya Voltaic telah menyetrum banyak orang, itu bisa jadi bukti bahwa Voltaic adalah pembunuh orang-orang di stadion ini. Beberapa jam setelah kematiannya, media memberitakan bahwa Voltaic adalah pelaku pembunuhan semua orang yang ada di stadion. Beberapa bulan setelah kematiannya, Voltaic dibangkitkan dari kematian dengan prototipe Samsara Serum. Ini membuat dia tidak memiliki pikiran dan hanya hidup untuk menjalankan misi. Dia hanya diam seperti robot yang tidak memiliki perasaan. Voltaic bahkan tidak merasakan apa-apa saat dia ditusuk dengan pedang oleh salah satu anggota Siwang. Yo-Yo. Saat Harley Quinn melepas semua tahanan yang ada di Bel Rev untuk membuat sebuah kekacauan, beberapa anggota Suicide Squad diturunkan oleh Amanda Waller untuk mengatasi masalah ini. Tapi mereka kewalahan menghadapi tahanan sebanyak ini. Waller memerintahkan Yo-Yo untuk mencari King Shark sebagai bala bantuan. Yo-Yo sampai di sel King Shark. King Shark hanya terdiam seperti patung. Yo-Yo mencoba mendekat dan berbicara kepada King Shark. King Shark masih terdiam dan tidak merespon. Respon yang ditunggu-tunggu oleh Yo-Yo akhirnya datang juga. King Shark merespon Yo-Yo dengan membuka mulutnya selebar-lebarnya. Setelah itu, King Shark melahap Yo-Yo dan menyedotnya. Yo-Yo habis dilahap tanpa sisa oleh King Shark. Eits, tunggu dulu. Pada saat King Shark sedang menginterogasi salah satu anak buah Harley Quinn, King Shark membuka mulutnya
mengancam anak buah Harley itu untuk berbicara. Kalau tidak mau berbicara, maka King Shark akan memakan dia. Anak buah Harley Quinn ini melihat Yoyo di dalam mulut King Shark yang terbuka lebar. Yoyo masih hidup dan dia ingin orang lain tahu bahwa dia masih hidup. Yoyo berhasil kabur dari perut King Shark beberapa bulan kemudian, saat King Shark sedang tidak sadarkan diri setelah diserang oleh Mitch Shelley. Yoyo langsung masuk ke parit dan pergi. Lime dan Light membuat ilusi hologram yang membuat King Shark menyerupai Clayface. Ini karena King Shark secara resmi sedang berada di dalam penjara dan dia tidak boleh ketahuan sedang berada di luar. King Shark membuat kekacauan di luar untuk memancing para polisi GCPD keluar dari kantor dan menghadapinya. Sementara itu, di dalam kantor polisi, Deadshot dan Savan berusaha melewati polisi-polisi yang tersisa untuk mencari Harley Quinn yang sedang berada di dalam kantor polisi. Setelah beberapa saat, kekuatan hologram Lime dan Light mulai menghilang. King Shark kabur meninggalkan Lime dan Light. Lime dan Light lengah. Polisi menggunakan kesempatan ini untuk menembak. Lime terkena tembakan di bagian kanan kepalanya. Light lalu terbang meninggalkan Lime, sementara para polisi menangkap Lime. Lime menyerah dan ingin membocorkan rahasia tentang Suicide Squad. Amanda Waller memperingatkan Lime untuk tidak mengatakan apa-apa. Lime tidak menghiraukan Amanda Waller dan tetap ingin membocorkan rahasia besar yang merupakan rahasia negara itu. Amanda Waller lalu mengaktifkan bom di leher Lime dan meledakkan kepalanya. Lime tewas. Harley Quinn berhasil mengalahkan Deadshot dan melumpuhkannya. Setelah beberapa saat, Deadshot mulai sadarkan diri di suatu tempat. Harley Quinn hanya ingin berbincang-bincang, tapi bukan berbincang dengan Deadshot. Setelah Harley mendengar kabar mengenai kematian The Joker, dia jadi sedih. Harley mencuri kulit wajah The Joker dari GCPD. Karena dia ingin berbincang dengan dambaan hatinya, Harley lalu menggunakan wajah The Joker itu dan memasangnya ke Deadshot sebagai topeng. Setelah prosesnya selesai, Harley ingin memulai perbincangannya. Harley berbincang dengan Deadshot yang berakting sebagai Joker. Di saat Harley terlalu fokus berbincang, Deadshot berhasil melepaskan ikatan tangannya. Harley duduk di pangkuan Deadshot dan menciumnya. Di saat bersamaan, Deadshot mengambil wrist gun yang ada di sepatunya. Deadshot lalu menembak perut Harley. Harley jatuh tersungkur dan tewas. Eits, tunggu dulu. Harley dibawa kembali ke Belle Reve. Karena masih dibutuhkan oleh Amanda Waller, Harley tidak dibiarkan mati begitu saja. Dr. Elisa Fishak yang sebelumnya diselamatkan oleh Suicide Squad dari kelompok Basilisk sekarang bekerja di bawah Amanda Waller. Fishak menggunakan sebuah cairan dengan kode LZRS-017 dan disuntikan ke Harley. Setelah disuntik, Harley dengan sekejap terbangun. Beberapa hari setelah dia kembali hidup, Harley mengatakan bahwa sosok Harley Quinn sudah hilang dari dirinya. Sekarang, dia kembali lagi menjadi Dr. Harleen Quinzel. Light. Deadshot dan Light mencoba kabur dari kejaran Mitch Shelley. Mereka terus-terusan dihujani dengan laser oleh Mitch Shelley. Mereka kabur dan sampai di sebuah goa. Light mulai bersinar dan itu membuat keberadaan mereka terancam ditemukan. Mereka terpojok dan Mitch Shelley sudah semakin dekat dan melihat keberadaan mereka. Mitch melepaskan tembakan lasernya. Deadshot lalu menggunakan tubuh Light untuk melindungi dirinya dari tembakan itu. Light tewas dan Deadshot lolos. Deadshot. Suicide Squad saat itu mencoba untuk membunuh Regulus di Masada, markas Basilisk. Regulus melumpuhkan Harley Quinn. Dia lalu mengendalikan Harley dan membuat Harley melawan Deadshot dan Kapten Boomerang. Saat lengah, Deadshot ditangkap oleh Regulus. Regulus lalu memerintahkan Harley
yang sedang dalam kendalinya untuk menembak Deadshot. Setelah menembak Deadshot, Regulus memerintahkan Harley untuk bunuh diri. Tapi sebelum Harley menembak Deadshot, Deadshot menembak dirinya sendiri dan menembus ke belakang dan mengenai Regulus. Setelah Regulus tewas, Harley tersadar. Tapi Deadshot sudah mati. Eits, tunggu dulu. Deadshot memang mati, tapi dia dihidupkan kembali dengan menggunakan Samsara Serum. Yo-Yo. Yap, Yo-Yo mati lagi. Tapi dia beneran mati kali ini. Saat Suicide Squad menjalankan misi untuk menyelamatkan Kurt Lance dari Basilisk di Chinatown, Yo-Yo dan Suicide Squad dihadang oleh Red Orchid. Red Orchid ini memiliki kekuatan memanipulasi tanaman. Dia sangat berbahaya dan serangannya juga beracun. Suicide Squad tidak berkutik di hadapan kekuatan Red Orchid yang dapat menyerang semua lawannya sekaligus. Yo-Yo melihat tidak ada cara lain untuk lolos dari tempat ini selain membunuh Red Orchid. Yo-Yo lalu memanjangkan lehernya dan mengikat Red Orchid. Deadshot menembak tepat mengenai nanobom yang dipasang di leher Yo-Yo. Setelah bom tersebut tertembak, ledakan besar tercipta dan menghancurkan Red Orchid beserta tanaman yang menangkap para anggota Suicide Squad. Yo-Yo juga mati. Deadshot. Yap, Deadshot mati lagi. Amanda Waller pingsan. Deadshot berniat untuk meninggalkan Waller di sini sementara Harley ingin membawa dan menyelamatkan Waller. The Unknown Soldier tiba-tiba muncul. Deadshot langsung menodongkan senjatanya ke The Unknown Soldier. Dengan cepat, The Unknown Soldier langsung mengarahkan senjata itu ke kepala Deadshot. The Unknown Soldier langsung menembak Deadshot. Deadshot tewas dan The Unknown Soldier resmi menjadi pemimpin regu Suicide Squad yang baru. Eits, tunggu dulu. Deadshot untuk kedua kalinya dihidupkan kembali dengan menggunakan Samsara Serum. Voltaik. Voltaik sudah kembali seperti semula dan sudah bisa ngomong. Mulutnya yang banyak omong ini kembali berfungsi dan dia malah memprovokasi The Unknown Soldier. The Unknown Soldier yang merupakan pemimpin baru Suicide Squad tidak terima diprovokasi dan langsung menggeplak Voltaik dengan tongkat besinya. The Unknown Soldier lalu mengajarkan kedisiplinan kepada Voltaik dengan memukulinya sampai tewas. Dan untuk kedua kalinya, Voltaik tewas. Eits, tunggu dulu. Voltaik direncanakan akan dibangkitkan lagi dengan menggunakan Samsara Serum. Tapi, karena kesalahan dosis, Voltaik malah mati lagi. Kelebihan dosis Samsara Serum membuat Voltaik meledak dan mati permanen. Ya, itu dia semua kematian anggota Task Force X di komik Suicide Squad New 52. Komik Suicide Squad terdiri dari 30 issues atau chapters yang setelah kelar berlanjut ke komik berjudul New Suicide Squad. Mungkin kedepannya saya juga akan membuat daftar yang sama dengan ini untuk komik New Suicide Squad. Yah, intinya tunggu aja deh.